Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, al-musyahidin al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam kenikmatan iman, kenikmatan istiqamah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan silsilah kajian tadabbur ayatis siyam, mentadaburi ayat-ayat puasa yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 hingga ke-187. Dan semoga Allah SWT mencatat kajian kita, pertemuan kita sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Amin. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas atau kita sudah mentadaburi dua ayat. Yang pertama ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, kemudian dilanjutkan ayat ke-184. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 185, 186 dan 187. Di ayat yang 185 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang mana, unzila diturunkan, fihi di dalam bulan Ramadan tersebut, Al-Qur'anu Al-Qur'an.
hudan sebagai petunjuk, linnas untuk manusia, wa bayyinat dan penjelasan, minal huda dari petunjuk tersebut, wal furqan dan juga pembeda. Faman maka barang siapa, syahida yang menyaksikan, minkum dari kalian, asyahra bulan tersebut yaitu bulan Ramadan, falyasum maka hendaklah dia berpuasa. Waman dan barang siapa, kana dia mariudon sakit, atau ala safarin sedang berada di atas safarnya, fa'iddatun maka dengan perhitungan, min ayyamin ukhor dari hari-hari yang lain. Yuridullah Allah menginginkan, bikum terhadap kalian, al-yusra kemudahan, wala yuridu dan tidaklah menginginkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bikum terhadap kalian, al-usra kesulitan. Walitukmilul iddata dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullah dan kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum atas apa yang Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun dan semoga kalian menjadi hamba-hamba yang syukur. Baik. Sekarang bagian yang pertama dari ayat ini. Allah SWT berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bagian yang pertama yang akan kita tadabburi. Allah SWT berfirman, bulan Ramadan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Yang mana Allah SWT turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Dan ini juga yang dimaksud dengan malam yang terberkahi. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Sungguhnya kami turunkan ya Al-Quran ini fi lailatin mubarakah, di dalam malam yang terberkahi. Wal muradu bidzalika anna al-Qur'ana nazzala ila baitil izzati minas sama'i dunya jumlatan wahidah fi Ramadan lailatul qadar thumma nazala ba'da dzalika munajjaman. Maksudnya Al-Quran turun pada bulan Ramadan, lebih tepatnya di malam Lailatul Qadar, ya, pada Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran turun secara keseluruhan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Jadi Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, tepat di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu turun dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman secara berkesinambungan, yaitu selama 23 tahun selama beliau menjadi nabi dan rasul. Ya. Jadi bukan maksudnya Al-Quran diturunkan secara langsung pada bulan Ramadan semuanya, bukan. Tapi diturunkan langsung semuanya ke langit dunia. Kemudian adapun turun kepada Rasulullah SAW tetap secara beruntutan, secara berkesinambungan selama 23 tahun, secara terpisah-pisah. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala
unzila al-Qur'anu jumlatan wahidah ila samai dunya lailatul qadar thumma unzila ba'da dhalika fi 20 sanatan thumma qara'a wa la ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa qur'anan qara'nahu farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi dan selainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu turun secara keseluruhan dari sisi Allah SWT ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian baru setelah turun ke langit dunia, turun kepada Rasulullah SAW secara berunutan selama 23 tahun. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka datang kepadamu dengan yang semisal dari Al-Qur'an kecuali kami datangkan kepadamu dengan kebenaran, yaitu Al-Qur'an, wa ahsana tafsira, dan yang lebih baik penafsirannya. Kemudian ayat yang lain, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu, dan Al-Qur'an kami telah pisah-pisahkan. Ya, maksudnya kami turunkan tidak secara langsung kepadamu wahai Muhammad. Ya. Litaqra'u, supaya kamu membaca Al-Qur'an tersebut 'alan nas, kepada manusia, 'ala mukthin, dengan tenang. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dengan sebenar-benar turun. Wal hikmatu fi dzalika ta'ziman li dzalika syahr wa tilka al-lailah binuzuli kalami Rabbil Izzah. Dan hikmah kenapa Allah SWT menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan dari sisi Allah SWT ke langit dunia pada bulan Ramadan. Ya, hikmah di balik ini adalah Allah SWT sedang menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan ini, yang mana Allah memilihnya sebagai waktu untuk menurunkan kalamullah, ya, ke langit dunia. Dan juga hikmah dibalik kenapa Allah SWT turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tidak secara langsung, tapi dengan bertahap, ya, supaya manusia, ya, benar-benar bisa meresapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Selama 23 tahun Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat. Dan ada juga hikmah yang lainnya, bahwasanya untuk mempelajari Al-Quran ini butuh waktu yang lama, ya. Untuk mempelajari Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk menggali makna-makna di dalam Al-Quran, ini butuh waktu yang lama, ya. Bahkan mungkin satu umur manusia tidak cukup, ya. Mungkin satu umur manusia tidak cukup, ya, karena Al-Quran begitu agung, ya. Karena Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Ya. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Apa fungsinya? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk itu sendiri dan juga al-furqan sebagai pembeda. Ai hudan liqulubil ibadil muttaqina fihi dalailun wa hujajun bayyinatun liman yatadabbara ayatihi biqalbin muridil haqq. Maksudnya adalah sebagai petunjuk untuk hati para hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada dalil-dalil, ada bantahan-bantahan, ada hujjah-hujjah, ya, yang jelas bagi orang yang mau mentadabburi ayat-ayatnya. Biqalbin muridil haqq, dengan hati yang memang menginginkan kebenaran. Karena ada orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya ingin mencari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, ya, atau dalam istilah Arabnya al-mustasyrikun,
Ya, orang-orang orientalis yang membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mencari kesalahannya, dicari kelemahannya. Ya. Maka Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang hatinya bertakwa, yang hatinya menginginkan petunjuk. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَلَا يَصِلُ إِلَى الْهُدَى. Akan tapi kalau dia membaca Al-Quran tujuannya mencari-cari kesalahan, mencari-cari syubhatnya, atau dia mencari-cari pembenaran atas pikirannya, tidak menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fala yasilu ilal huda, maka dia tidak akan sampai kepada petunjuk tersebut. Bal yahbutu bihi ila qa'ri jahannam, maka justru sebaliknya, bisa jadi dia akan malah terjerumus atau malah akan diceburkan ke dalam keraknya neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Fadzalika ruwiya an ba'd salaf annahum kanu yata'allamuna al-huda qabla yata'allamuna al-ilm wa yata'allamuna al-iman qabla yata'allamuna al-Qur'an. Maka diriwayatkan dari para salaf terdahulu bahwasanya orang-orang saleh yang telah mendahulu kita, ya, mereka dahulu mempelajari petunjuk itu. Apa sih petunjuk itu? Sebelum mereka mempelajari ilmu, ya. Dan mereka mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Karena berbahaya kalau di hati tidak ada iman, kemudian dia membaca-baca Al-Quran untuk mencari kesalahannya, malah dia tidak pernah akan mendapatkan petunjuk itu, malah dia akan semakin berat siksaannya. Baik. Ini adalah bagian yang pertama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian bagian yang kedua, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mensaksikan dari kalian bulan tersebut, bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Ramadan yajibu alaihi siyamu wa dzalika yansakhu qaulahu ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Maksudnya adalah faman syahida minkum syahra, barang siapa dari kalian mensaksikan bulan tersebut, maksudnya adalah bulan Ramadan yang wajib atas kalian berpuasa. Falyasum. Di situ ada lam setelah huruf fa. Fa artinya, maka lam di situ adalah lamul amr, lam perintah yang menunjukkan perintah, ya, yang masuk ke dalam fi'il mudhari', masuk ke dalam kata kerja bentuk sekarang. Falyasum, ya, maka hendaknya dia berpuasa, dalam artian wajib atasnya berpuasa. Dan ayat ini menasakh atau menghapuskan hukum ayat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Wa 'alal ladzi, ayat yang ke 184, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang mampu untuk puasa tapi dia memilih, kemarin sudah kita jelaskan, tapi dia memilih untuk tidak berpuasa, maka dia boleh bayar fidyah. Ketika turun ayat yang 185 ini, faman syahida minkum syahra falyasum, maka sudah tidak ada pilihan. Kalau sudah hadir bulan Ramadan, tidak ada pilihan apakah mau puasa atau berfidyah, tapi harus berpuasa, kecuali orang yang mendapatkan uzur secara syar'i. Ya. Ayan sakhut takhira wa ammal hukmu fabaqin, ya, likabiri sinni wal maridi la yurja bur'uhu. Ya, ayat ini menasakh atau menghapus, ya, hukum pilihan ketika orang masuk bulan Ramadan, apakah dia boleh puasa atau bayar fidyah, maka menghapus hukum ini, ya, menghapus hukum ini. Akan tetapi fidyah sendiri, ya, hukumnya tetap. Jadi yang dihapus adalah hukum pilihannya.
Tapi fidyah sendiri hukumnya tetap dan diperuntukkan bagi orang yang sudah tua umurnya atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Wa fil ayati isyaratun annahu yathbutu dukhulu Ramadan bi'adli syahadah fi haqqi man lam yara al-hilal. Dan di dalam ayat ini, faman syahida, barang siapa yang mempersaksikan minkumus syahra, bulan tersebut. Maka di sini ada isyarat bahwasanya termasuk bagian dari ketetapan masuknya bulan Ramadan adalah dengan keberadaan orang yang bersaksi bahwasanya dia sudah melihat hilal Ramadan bagi orang yang tidak melihatnya. Ya. Jadi cukup kesaksian orang lain meskipun dia tidak melihat secara dengan mata kepalanya sendiri, tapi ada kesaksian orang lain. Iya. Ada kesaksian orang lain, maka sudah cukup baginya. Iya. Maka sudah cukup baginya. Jadi tidak harus semua yang ada di negeri itu melihat semuanya, enggak. Iya. Sumuli ru'yati yang dalam hadis itu, ya itu cukup beberapa orang saja. Ya, beberapa orang saja. Kesaksian orang-orang itu maka cukup bagi orang yang tidak melihat hilal. Ya. Makanya di sini Allah SWT berfirman faman syahida. Ya, bukan faman ra'a minkum syahr. Ya, barang siapa yang mempersaksikan. Ya, mempersaksikan. Jadi tidak harus dia melihat secara langsung untuk wajib baginya puasa, tidak. Ya. Cukup dia menerima kesaksian orang lain maka sudah wajib baginya berpuasa. Wa thabata fi sahih Muslim min hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara Ramadan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bulan Ramadan, faqala, dan beliau bersabda, la tasumu hatta tarawih hilal wa la tuftiru hatta tarawih fa in ughmi alaikum faqduru lah. Ya. Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan kalian berbuka sampai juga melihat hilal Syawal maksudnya. Jika dihalangi oleh kalian ada mendung atau apa, faqdurulah, ya, maka perkirakanlah. Baik, bagian yang ketiga, Allah SWT melanjutkan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sakit, aw ala safarin, atau di atas safarnya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia ganti di hari-hari yang lainnya. Ya. Dan penjelasan ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya di pembahasan ayat yang ke-184, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Ya. Ya, secara ringkas bahwasanya termasuk uzur, ya, termasuk keringanan yang diberikan Allah SWT bagi orang yang sakit atau dia sedang dalam perjalanan ketika di bulan Ramadan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dengan catatan dia harus mengqadha. Ya. Dia harus mengqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian Allah melanjutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah SWT menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah SWT tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan ini adalah salah satu kaidah yang besar, kaidah yang penting dalam agama Islam. Ya, bahwasanya agama ini itu mudah, ya, agama ini itu mudah, ya, tidak perlu kita mempersulit diri. Akan tetapi juga bukan berarti kalau agama ini mudah kita bermudah-mudahan. Mudah tetap dalam lingkup ilmu, ya,
bukan di luar lingkup ilmu. Tanpa ilmu kemudian dia bermudah-mudahan, tidak. Ya. Tapi termasuk dalam ranah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Ya, keringanan hukum. Ya. Ya, rukhas itu aja banyak perinciannya disebutkan para ulama usul fikih dalam kitab-kitab usul fikih, ya. Ya. Ada rukhsah mengurangi bilangan, ya, seperti qasar salat dan sebagainya, ya. Ada rukhsah tidak melakukan tapi mengganti di waktu yang lain, yaitu seperti puasa, ya. Ya, dan sebagainya. Banyak jenis rukhsah yang diberikan Allah SWT. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk kemudahan Islam. Ya, bukan berarti Islam itu saklek. Nek ngene kudu ngene, Mas yo dia bapakno kudu ngene. Enggak. Tapi Islam memberikan jalan lain. Ya, memberikan jalan lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan jalan keluar. Bi tarkhis tilkal azimah, yaitu dengan memberikan rukhsah atas kewajiban berpuasa tadi bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Wa thabata fi sahih Muslim min hadits Jabir bin Abdullah, dan dalam sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi rukhsatillahi alladzi rakhasa lakum." Ya, hendaknya kalian itu mengambil keringanan diberikan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Wa fi sahih Bukhari min hadits Anas bin Malik, dan di dalam sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Berikanlah kemudahan dan jangan kalian mempersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Dan berikanlah kabar gembira, jangan kalian menakut-nakuti. Ya. Jadi agama ini dibangun di atas kemudahan. Akan tetapi kemudahan di atas ilmu, bukan bermudah-mudahan, tapi kemudahan di atas ilmu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya Allah SWT melanjutkan, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Tandanya kalian menyempurnakan bilangannya dan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan Allah kepada kalian, dan semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Litukmilu iddata ma aftartu min ayyamin ukhar wa aujabat alaikum qada'a iddatin min ayyamin ukhar ba'da bur'ikum min maradikum aw iqamatikum min safarikum. Maksudnya firman Allah, walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, yaitu menyempurnakan bilangan qada yang harus kalian lakukan. Ya, jangan mengurang-urangi. Ya, enggak puasa 10 hari ya harus di sahur, harus diqada 10 hari. Ya, jangan diqada cuma 9 hari. Ya. Ya, yaitu diqada ketika kalau sakit ya berarti ketika sembuh. Kalau safar ya berarti ketika sudah tidak safar lagi, ya. Kemudian maksud firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, walitukabbirullaha wa tadhkuru 'inda inqidha'i ibadatikum lima fiha min taqsirin wa nuqsanin fi adaiha wa dzikri ni'matillah minal hidayati wal iman. Ya. Walitukabbirullah, danlah kalian mengagungkan Allah SWT, mengagungkan Allah dan juga mengingatnya ketika selesai dari ibadah, yaitu ibadah puasa. Ya, ketika selesai dari ibadah puasa adalah kalian mengingat Allah SWT. Kenapa kok selesai melakukan ibadah malah disuruh mengingat Allah?
Bukankah mengingat Allah itu ketika dalam ibadah? Ya, gitu ya. Yang benar mengingat Allah berarti atau ketika kita dalam ibadah. Akan tetapi di luar setelah ibadah pun kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di dalam ibadah yang sudah kita lakukan sebelumnya itu mungkin ada kekurangan. Mungkin ada hal yang kurang sempurna yang kita kerjakan. Ya. Dan juga ketika selesai melaksanakan ibadah kita disuruh mengingat Allah. Kenapa mengingat Allah? Mengingat bahwasanya kita masih diberikan hidayah, masih diberikan keimanan hingga kita mampu melaksanakan ibadah yang barusan kita lakukan. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Maka agungkanlah Allah SWT atas hidayah yang telah diberikan Allah kepada kalian. Wa qad ja'at as-sunnatu fi istihbab takbir wa tahmid wa tasbih ba'da salati. Dan termasuk sunnah juga ya, masih bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ibadah. Termasuk sunnah kita disunahkan untuk berzikir selepas melakukan ibadah salat. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibn Abbas beliau berkata, kuntu a'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku dahulu mengetahui, fi riwayat Muslim kunna, kami atau aku dahulu mengetahui selesainya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir beliau. Beliau kalau selesai salat ya, beliau bertakbir, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, berzikir, dalam artian berzikir. Yang didengarkan Ibnu Abbas ini takbirnya. Takbir Rasulullah SAW keras terdengar setelah salat. Ya. Maka di sini ada kesunahan untuk berzikir selepas salat. Wa min dzalika dhahaba fuqaha'una wa ghairuhum ila istihbabit takbir fi lailatil 'aidaini. Ya, dari ayat ini juga diambil istinbat hukum walitukabbirullaha ala ma hadakum. Diambil istinbat hukum disunahkan bertakbir pada malam Id. Ya, kalau kita nyebutnya apa? Takbiran. Maka ada kesunahan takbiran ya, malam malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Qala Taqiyuddin Al-Hisni, berkata Taqiyuddin Al-Hisni, yustahabbu takbir bi ghurubi syamsi lailatal Eid al-fitr wal adha wa la farqa fi dhalika bainal masajidi wal buyuti wal aswaqi wa la bainal laili wan nahari wa 'inda ijtihamin nas liwafiquhu 'ala dhalik wa la farqa bainal hadir wal musafir wa daliluhu fi 'Eid al-fitr qaulu ta'ala walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Ya, beliau mengatakan, beliau dari kalangan ulama Syafi'iyah dalam Kifayatul Akhyar beliau mengatakan ya, maka disunahkan untuk bertakbir, takbiran ya, ketika malam Id dimulai setelah terbenamnya matahari ya, baik itu di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, di semua tempat, baik itu musafir atau orang yang sedang mukim ya, ketika sendiri atau bersama orang-orang ya, bertakbir ya, sebenarnya sudah maklum di masyarakat kita ya. Beliau menyebutkan kemudian dalilnya apa? Dalilnya ya, Idul Fitri jelas walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Danlah kalian bertakbir atas hidayah Allah SWT atas kalian, yaitu selesai melakukan puasa Ramadan. Adapun Idul Adha maka dikiaskan kepada takbir Idul Fitri ini. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur ya, bersyukur atas nikmat Allah SWT. Setelah sebulan full ya, kita melatih nafsu kita ya, mendidik jiwa kita untuk tidak tunduk terhadap nafsu ya, mengkontrol nafsu kita, nafsu perut, nafsu kemaluan ya, nafsu lisan ya, semuanya dikontrol, dididik di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Merasakan lapar, merasakan haus di siang hari gitu ya.
Kemudian pada bulan Syawal kita bebas makan lagi, supaya kita bisa merasakan, Masya Allah, ternyata salah satu nikmat Allah itu adalah makan. Kita bisa minum, ya, itu adalah nikmat Allah. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza, dan ketika sa'alaka, ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, ibadi, dari hamba-hambaku, anni, tentang aku, yaitu Allah SWT, fa inni, maka sungguhnya aku, qaribun, dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, maka hendaklah mereka meminta ijabah, meminta dikabulkan kepadaku, dan beriman kepadaku, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Baik. Ayat ini seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tidak ada hubungannya dengan puasa. Tapi Allah SWT menyebutkan di sela-sela penjelasan Allah SWT tentang hukum-hukum puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba yang bertanya kepada Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Ya. Maka ini merupakan sifat ma'iyatullah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan apapun yang kalian kerjakan, Allah Maha mengetahui. Ya. Maka di sini Allah SWT menjelaskan, kalau ada yang bertanya kepadaku dari hambaku wahai Muhammad tentang diriku, maka katakanlah aku ini dekat. Ya. Aku ini dekat. Bahkan dalam hadis sahih yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada kita daripada urat, ya, atau tali hewan tunggangan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Ya. Dalam artian kedekatan Allah SWT bukan zatnya, bukan berarti Allah SWT bersama kita, bersemayam dalam tubuh kita, bukan. Tapi Allah SWT bersama kita dengan ilmunya. Makanya dalam ayat disebutkan, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Dan Dia, yaitu Allah SWT, bersama dengan kalian. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, dan apapun yang kalian kerjakan Allah Maha mengetahui. Ya. Di situ ada penjelasan bahwasanya Allah bersama dengan hamba-Nya, bukan dengan zat-Nya. Akan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, termasuk hamba-Nya. Wa hata bikulli syai'in 'ilma. Dan Allah SWT meliputi segala sesuatu ciptaannya dengan ilmunya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah SWT. Ya. Dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang terlihat dengan mata kepala kita, bahkan apa yang tersembunyi dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Ya. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah SWT mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian ucapkan secara terang-terangan. Ya. Maka di sini Allah SWT dekat dengan kita, yaitu dekat dengan ilmunya. Dalam artian, kemudian Allah melanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam artian, kalau dia mau berdoa, kalau ada hambaku yang berdoa kepadaku, maka pasti aku akan mengijabahinya.
Ya, karena tidak mungkin Allah SWT tidak mengetahui doa kita. Meskipun kita berdoa di dalam tempat terpencil, di dalam tempat yang gelap, tidak ada seorang pun yang melihat. Bahkan mungkin semut atau hewan pun tidak ada yang melihat kita. Ya, tapi Allah SWT maha mengetahui. Ya, Allah SWT maha mengetahui. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka. Di sini juga ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa hamba yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Dalam artian kalau ada hamba yang sedang berdoa tapi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada pohon, berdoa kepada dewa-dewa, berdoa kepada penunggu-penunggu, ya, Nyi Roro Kidul, ya, atau yang penjaga gunung atau penjaga danau, penjaga waduk, ya, dan lain sebagainya, maka tidak dijabahi Allah SWT. Ya, makanya dalam hadis, ya, disebutkan dalam kitab tauhid, ya, bahwasanya Allah SWT itu paling tidak butuh terhadap orang-orang yang menyekutukannya dalam berdoa. Ya. Barang siapa yang bersekutu, ya, menyekutukan Allah SWT dalam permintaan-permintaan, dalam doa-doanya, ya, taraktuhu wa syirkah, kata Allah SWT, aku akan tinggalkan dia bersama dengan sekutunya tersebut. Ya. Maka di sini ada pelajaran, kita harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah SWT. Berdoa meminta hanya kepada Allah, jangan meminta kepada yang lain. Punya sakit, minta kepada Allah SWT. Sudah tidak perlu kita memikirkan, ya, cari tempat yang keramat dulu, cari tempat yang cari tempat yang yang keramat, gitu, ya. Cari tempat yang keramat supaya doa lebih diijabahi. Kalau ada dalilnya silahkan, ya. Misalkan berdoa di multazam misalkan, ya, di sisi Ka'bah, ya, di tempat yang atau ketika di padang Arafah, ya, pada hari Arafah, ya, silahkan, boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya, berdoa cari di mana? Berdoa di Gerombol, ya, berdoa di kuburan ini, di makam ini, pesarian ini, atau berdoa di Waringin ini, gitu, ya, berdoa di pinggir laut ini. Ya, ini mana ada penjelasan dari Rasulullah SAW dan penjelasan dari Allah SWT bahwasanya tempat-tempat ini akan lebih membawa ijabah. Ya, tidak ada. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka meminta ijabah kepadaku, ya, meminta ijabah kepadaku dan beriman kepadaku, yaitu kepada Allah SWT. La'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk dalam doa-doa mereka. Ya. Maka mengapa di sini Allah SWT menjelaskan la'allahum yarsyudun, semoga mereka yang berdoa itu mendapat petunjuk? Karena banyak dari orang yang berdoa itu kadang tidak mendapat petunjuk. Ya, dikira doa itu jawabannya juga harus seperti apa yang diminta. Ini salah satu bentuk bentuk tidak mendapat petunjuk dalam berdoa adalah ketika seorang mengira bahwasanya ketika berdoa dia mendapatkan apa yang dia minta. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ada kemungkinan pengkabulan doa ada 3. Yang pertama, diberikan seperti apa yang diminta. Minta kaya dikasih kaya, minta istri cantik dikasih istri cantik, minta ilmu dikasih ilmu, masya Allah, ya. Dan kemungkinan kedua, bentuk pengkabulan yang kedua adalah dia akan dihindarkan dari musibah yang akan menimpa dirinya, menimpa orang tersebut dengan kadar ukuran yang sesuai dengan doanya. Ya. Ya, dengan kadar ukuran sesuai dengan doanya. Kemungkinan yang ketiga, ya, bahwasanya
doa tersebut akan disimpan oleh Allah SWT, kemudian akan diberikan kepada kita ketika kita di akhirat kelak. Maka banyak kemungkinan terkabulnya doa. Maka janganlah kita bosan-bosan untuk berdoa. Kemudian juga salah satu bentuk tidak mendapat petunjuk dalam berdoa adalah kita tergesa-gesa. Ya. Kita berputus asa dalam berdoa. Ya. Sudah berdoa minta sembuh tapi nggak sembuh-sembuh, yes, gak ndonga-ndongan maneh. Nah, ini salah satu bentuk ketidak mendapatkan petunjuk dalam berdoa. Ya, tidak mendapat petunjuk dalam berdoa. Termasuk juga tidak mendapatkan petunjuk dalam berdoa adalah maksa Allah, gitu ya. Ilhah fi du'a, al-ilhah fi du'a. Ya, nyereng gitu ya kalau bahasa Jawa, apa bahasa Indonesia nih. Jadi memaksa Allah SWT. Bagaimana bentuk memaksanya? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, orang itu berdoa, Allahumma stajib li in syi'ta. Ya Allah, jenengan kabulkan kalau jenengan berkehendak. Ya, soalnya seperti ini. Ya Allah, wis niki donga kula. Nek sampean nek jenengan purun nggih jenengan kabulno, tapi nek mboten dikabulno mboten napa-napa gitu. Jadi seolah dia mengancam Allah SWT. Gitu. Maka tidak boleh berdoa semacam ini. Ya, ini berdoa yang tanpa petunjuk. Tapi ketika berdoa seorang yang beriman, dia akan tadarru', dia akan tunduk, dia akan merendahkan dirinya, benar-benar mohon untuk dikabulkan doanya. Tapi ketika dia sudah berdoa berkali-kali tapi belum ada wujud misalkan yang dia rasakan, maka dia tetap berdoa, tidak berputus asa, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ini salah satu hikmah Allah SWT firman, la'allahum yarsyudun, semoga mereka yang berdoa itu mendapat petunjuk. Allah ta'ala alam. Tinggal ayat satu ayat lagi. Ayat yang ke-187. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Di ayat yang terakhir dari ayat puasa, ayat yang ke-187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa ar-rafath, untuk berbuat rafath, ya, ila nisaikum, kepada para wanita kalian. Maksudnya adalah jima wa muqaddimati,
dan juga arah-arah yang mengarah kepada jima. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena sesungguhnya mereka, istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah SWT mengetahui bahwasanya kalian dahulu telah mengkhianati diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah SWT ampuni, menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Dan sekarang maka pergaulilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah hingga jelas hatta tabayyana lakum, bagi kalian al-khaytul abyad, tali putih, minal khaytil aswad, dari tali hitam, minal fajri, dari fajar. Thumma atimmu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam harinya. Wala tubashiruhunna, dan janganlah pergauli mereka, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha, demikianlah batasan-batasan Allah SWT, maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah SWT menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga mereka menjadi hamba yang bertakwa. Baik. Bagian pertama adalah tentang kebolehannya jima ya terhadap walau atau untuk pasangan suami istri, ya, boleh berjima di malam hari. Jadi di malam hari boleh berjima, boleh makan, boleh minum, ya, boleh melakukan hal-hal yang di siang hari itu membatalkan puasa. Ya, secara singkat saja karena waktunya sudah mepet, ya, mau persiapan berbuka. Baik. Ya, jadi dihalalkan, ya, karena dahulu sebelum ayat ini turun, para sahabat menjalani puasa, aturannya mirip dengan puasanya ahli kitab. Ketika mereka berpuasa, ya, sebelumnya sudah pernah kita sampaikan bahwasanya ahli kitab itu kalau puasa dari tidur ke tidur, gitu ya. Dalam artian kalau mereka puasa siang hari, baik. Kemudian sudah waktu masuk berbuka, sudah azan maghrib, ya, sudah minum makan, ya. Atau belum makan dan minum, ya, misalkan belum makan dan minum, ya, kemudian dia langsung sholat saja misalkan. Kemudian ketiduran, belum sempat makan minum, kemudian bangun tidur misalkan jam 10, jam 11, maka dia sudah tidak boleh lagi makan dan minum, ya. Jadi waktu berbukanya itu sepanjang tidurnya tadi. Ketika dia bangun, dia sudah harus puasa kembali. Nah, para sahabat dahulu juga demikian sebelum ayat ini turun. Hingga ada satu kisah, ada seorang sahabat, ya, yang mana ketika di malam hari, ya, dia di siang hari kerja berat. Ketika di sore harinya dia tiduran, ya, dia ketiduran hingga bangun sudah selesai waktu buka, sudah masuk, maksudnya sudah lewat. Ya, akhirnya dia pun mau makan minum. Ya, tentu dilarang sama istrinya, loh, kan sudah habis tidur, gak boleh. Wah, bingung dia, waduh, terus ini gitu ya. Kalau gitu, wah, lanjut puasa lagi kalau gitu. Akhirnya dia lanjut puasa. Ketika lanjut puasa, esok harinya pagi hari dia kerja lagi. Kerja berat, tidak kuat, akhirnya pingsan. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, loh, kenapa kok pingsan? Dijelaskan begini dan begitu. Ya, maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Ya, tentang bolehnya makan, minum, berjima, melakukan hal pembatal puasa di malam hari. Meskipun sebelum tidur atau sudah tidur, tidak masalah. Selama itu masih dalam ranah waktu malam, belum terbit fajar. Ya. Hanya wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, tentang ayat ini juga ada kisah juga. Ada seorang sahabat, ya, ketika dia selesai tidur, kemudian bangun, dia melihat istrinya. Ya, dia ingin menjima istrinya. Ya.
Tapi kata istri, loh kan habis tidur, ya sudah puasa lagi gitu. Tapi sahabat ini sudah istilahnya nggak tahan gitu ya. Ya akhirnya sudah dia berjima. Kemudian esoknya mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini, saya tadi malam itu berjima dengan istri saya, sedangkan saya sudah habis tidur ketika itu. Maka dijelaskan ini, Alimullahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalau kalian dahulu itu mengkhianati diri kalian, gitu ya. Sudah diterannya tapi masih saja maksa gitu ya. Fataba alaikum wa'afankum. Maka Allah pun berikan taubat dan beri ampuni kalian. Fal'ana basyiruhunna. Maka sekarang ya boleh kalian berhubungan dengan istri kalian ketika di malam hari. Ya meskipun dia habis tidur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ayat ini juga ada kisahnya ya. Ada sahabat yang ketika ayat ini turun, ya turunnya cuma sampai wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Tidak ada tambahan minal fajrnya. Maka sahabat tadi tidur, di kakinya, di jempolannya atau di jari-jarinya itu diikat 2 tali hitam sama tali putih. Dia bangun, setiap bangun dia lihat talinya. Ya, kalau kelihatan jelas perbedaannya, maka dia berpuasa. Tapi kalau belum jelas, ya masih belum waktunya gitu. Ya, dan itu pun akhirnya diketahui Rasulullah SAW, kemudian turun lanjutannya minal fajri, maksudnya adalah fajar. Gitu. Fumatimu siyama ilal lail. Kemudian lengkapilah puasa sampai malam hari. Kalau sudah masuk fajar harus puasa, menahan dari makan dan minum dan sebagainya sampai masuk waktu malam. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Di sini ada isyarat tentang hukum i'tikaf. Salah satu hukum i'tikaf tidak boleh bersetubuh, tidak boleh berhubungan sama istri. Ya. Sedangkan kita dalam kondisi i'tikaf, ya. Adapun makan minum boleh, ya. Dan juga keluar masjid ya tidak boleh. Ya. Ada pembahasan lebih panjang lagi dalam pembahasan fikih. Demikianlah batasan Allah SWT, maka jangan didekati. Kalau Allah sudah memberikan batasan maka jangan didekati. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Setiap pemimpin itu memiliki daerah-daerah batasan-batasan, ya. Dan batasan Allah itu adalah daerah-daerah haramnya, maka janganlah didekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah SWT menjelaskan ayat-ayat ini kepada manusia, ya, dijelaskan kepada manusia dengan berurutan, ya, dengan berproses, ya, tidak langsung semuanya diturunkan, ya, tapi dengan bertahap supaya lebih masuk ke dalam hati manusia. La'allahum yattaqun, semoga mereka menjadi hamba yang bertakwa. Dan di sini ada isyarat bahwasanya pembahasan puasa dibuka dengan ayat yang akhirnya la'allakum tattaqun. Kemudian akhir pembahasan ayat puasa di ayat yang 187 ini juga ditutup dengan firman Allah la'allahum yattaqun. Dibuka dengan takwa dan ditutup dengan takwa. Dan ini adalah cerminan puasa kita. Kita berpuasa karena ketakwaan kepada Allah SWT, dan kita mengakhiri puasa juga dengan ketakwaan kepada Allah SWT, dan kita berharap kepada Allah SWT semoga meninggal wafat tetap dalam kondisi bertakwa kepada Allah SWT. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore ini, semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada pertanyaan, Mas? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.